Dulu kan 3 bulan. Baik, artinya juga sebenarnya publik tahu ya Pak, transparan kepada publik ya Pak, mengenai sanksi yang diberikan kepada mereka yang berperilaku nakal ya Pak? Oh iya, bisa dilihat itu, ya bisa dilihat bahwa rekom-rekom baik yang dari Komisi Yudisial, yang non palu, yang pemberhentian, Ya. Demikian juga dengan Bawas itu selalu itu. Baik, ya Prof. Hipnu, ini kan sudah banyak kemudian lembaga-lembaga yang mengawasi kinerja dari hakim, tapi masih ada kasus-kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Prof. Hipnu. Celahnya kemudian apa kekurangannya, Prof. Hipnu? Ya, Mbak Putri, saya pernah penelitian pencegahan di tingkat pengadilan negeri dalam terkait dengan untuk menjaga integritas. Betul Pak Yanto, kita apresiasi pengawasan di dalam Mahkamah Agung. Dan bahkan Mbak Putri, kalau kita lihat ruang pengadilan, itu betul steril. Steril. Tidak ada sedikit pun orang yang masuk, apalagi berkepentingan. Ini saya kira luar biasa. Sampai saya berpikir, ruang pengadilan itu kayak tidak manusiawi Pak Yanto. Masuknya lorong kanan, lorong kiri, lorong tengah, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Ternyata, Mahkamah Agung juga harus melihat bagaimana asesmen integritas. Karena kalau terjadi di pengadilan agak sulit. Kalau toh pun terjadi, tampaknya kalau melihat kasus ini adalah orang yang punya akses orang dalam. Kita Pak Jaharuh kan mantan pejabat Mahkamah Agung, berarti punya akses orang dalam. Nah, akses orang dalam ini tampaknya dalam pembahasan, dalam pengawasan juga kurang steril. Dalam hubungan apa, kepentingan apa, ini harus ditanyakan sebetulnya. Kalau orang luar clear, tidak bisa. Kita penelitian pun clear harus di luar. Nah, dengan demikian dalam konteks menjaga integritas ini tampaknya memang perlu assessment Pak Yanto. Karena kalau sekaligus pengawasan-pengawasan yang terjadi baik tadi 5, baik tadi lingkungan, baik lingkungan peradilan itu sudah luar biasa. Nggak bisa kita masuk sedikit pun, nggak bisa komunikasi. Bahkan termasuk hakim pun adalah takut kalau menghubungi walaupun sebagai rekan, sebagai sesama peneliti dan sebagainya. Tapi orang dalam. Dengan demikian, kalau seperti itu kita kerucutkan sebagai bentuk kasusnya, berarti yang melakukan adalah orang-orang dalam, orang-orang yang punya kepentingan. Ini saya kira sebagai fokus ke depan Pak Yanto terhadap bagaimana pengawasan ada di peradilan. Orang luar nggak boleh, tapi orang dalam boleh. Orang dalam yang punya akses. Nah, inilah saya kira sebagai bentuk pencegahan ke depan bagaimana mengawasi itu. Ya memang sekali berapapun ya namanya kejahatan itu terlalu ketinggalan. Kuncinya adalah sejauh mana integritas hakim yang bersangkutan. Dan saya pikir hakim-hakim yang integritas banyak Pak Yanto, 90% masih integritas. Cuman yang jadi masalah ini kan sudah kelihatan. Kecil tapi menjadikan dampak terhadap peradilan kita. Begitu Mbak. Baik, integritas dari para hakim termasuk juga oknum-oknum orang dalam yang terus bermain. Mas Heri bisa berikan pandangan, kemudian juga ada masukan tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu. Nanti Pak Yanto silakan diberikan pandangan, kemudian juga Pak Joko bagaimana melihatnya selaku Komisi Yudisial. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Indonesia Malam akan segera kembali? Pemirsa, kita akan lihat data fakta mengenai kasus ini, siapa saja kemudian yang terlibat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Nah, ini Kejagung menetapkan Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari terpidana Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Ini merupakan tersangka ke-6, ditetapkan semalam. Meriska tersandung kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara pembunuhan Dini Sera, dan Dirdik Jampitsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Meriska telah menyuap para hakim melalui kuasa hukum Ronald Tanur, Lisa Rahmat. Memang dalam konferensi persnya kemarin juga disebutkan oleh Abdul Qohar bahwa Lisa Rahmat ini kemudian menghubung atau menjadi penghubung dengan Zarof Rikar. Kemudian juga ada satu inisial yang belum dibuka hingga saat ini, berinisial R, yang juga membantu Lisa dan Meriska untuk memilih siapa hakim yang bertugas untuk mengadili putranya. Nah, kita lihat juga Meriska menyiapkan uang 3,5 miliar rupiah untuk hakim pengadilan perkara itu agar Ronald divonis bebas, dan Meriska langsung ditahan Kejagung setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kita memang pahami masih banyak hakim-hakim yang memiliki integritas yang begitu tinggi, yang begitu independen, yang begitu bersih. Tapi kelakuan oknum-oknum seperti ini memang mencederai proses pengadilan kita, Mas Heri. Termasuk tadi, jika kemudian Lisa Rahmat sebagai pengacara tahu bahwa ada hakim yang bisa diatur, bahwa ada kemudian sosok R yang bisa menjadi perantara, termasuk juga ibu dari Ronald Tanur, artinya seperti ini
kan prakteknya jangan-jangan seperti tahu sama tahu. Sudah dikenal sebenarnya siapa-siapa yang bisa bermain oknum-oknum ini di kalangan kuasa hukum dan sebagainya, Mas Heri. Ya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan bela sungkawa Mbak ya, atas meninggalnya 3 orang rekan dari kru TV One, dan doa kita mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk ucapan duka dan atensinya, Mas Heri. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, saya juga akan menyikapi, bukan merespon apa yang sudah dilakukan dalam dialog di awal ya. Bahwa menurut saya ini adalah cara pandang law in the textbook dan law in action. Jadi kalau kita baca dalam terminologi, dalam buku literatur itu memang yang bagus-bagus Mbak. Termasuk aturan yang dibuat. Persoalannya sampai tahap di dalam actionnya, apakah itu sesuai atau tidak. Adakah gap atau kesenjangan antara yang dicita-citakan, dinawaitukan, dengan yang terlaksana. Nah itu perlu dicek ulang. Termasuk misalnya sudah banyak aturan yang mengatur tentang hakim harus begini, harus begitu. Bahkan sudah diberi sanksi sekalipun. Apakah sudah pernah dilakukan katakanlah penelitian mendalam atau bahkan cross check di lapangan terhadap sanksi-sanksi itu sudah dijalankan secara murni dan konsekuen tidak? Jangan-jangan itu hanya sanksinya saja di awal. Kemudian pelaksanaannya orang itu misalnya masih saja bebas berkeliaran misalnya. Ini kan perlu juga mendapatkan masukan bukan hanya dari internal Mahkamah Agung menurut saya, tapi dari masyarakat, karena institusi Mahkamah Agung yang kita hormati dan kita cintai ini juga milik masyarakat. Maka tentunya masyarakat bisa memberikan kontribusi realnya, dan juga kita berharap ada keterbukaan di sana untuk kemudian ketika ada dikoreksi oleh masyarakat itu segera memperbaiki diri. Sebenarnya menurut saya nggak susah Mbak untuk mengetahui praktik-praktik yang tadi Mbak sebutkan itu. Coba duduk saja berapa menit atau 1 jam, lihat saja apa yang dilakukan oleh mereka yang berperkara di pengadilan tadi. Tapi jangan membawa nama institusi ya, kan kelihatan nanti. Jadi bisa saja dengan cara penyamaran misalnya, duduk saja di situ akan terlihat ada hal-hal yang goib, yang aneh misalnya, atau ikutin 1-2 kasus yang misalnya mereka nggak punya akses keadilan dengan cara dia ya katakanlah ya seadanya sajalah menggunakan jasa hukum karena nggak mampu bayar gitu kasarnya Mbak. Itu bahkan di dalam ruang sidang ada yang kita temukan prosedurnya yang harusnya dia dapat hak ini kadang di bypass dulu tuh. Kecuali seorang lawyernya berani untuk menyuarakan keadilan. Walaupun saya tidak menyatakan bahwa dalam kasus Ronald Tanur ini hanya hakim saja yang menjadi sorotannya. Karena jelas-jelas di situ terbukti ada oknum advokat juga. Betul. Ya, yang melakukan tindakan hal ini. Ini semacam hukum ekonomi yang bertemu, Mbak. Ada penawaran, ada permintaan. Ada supply, ada demand. Ya, inilah yang menurut saya sangat merusak harapan kita terhadap hukum itu sendiri. Saya bisa mengatakan itu karena saya berpraktik. Ketika kita sudah berusaha misalnya, atau teman-teman yang lain sudah berusaha untuk tetap di jalan, ya Siratul Mustaqim ini, ya tiba-tiba ada orang lain yang menggunakan kekuasaan, kewenangan, itu dipertontonkan kadang. Nah, itu bagaimana proses itu? Tapi ya sudah, memang inilah mungkin fakta hukum yang tidak bisa kita denial ya. Tapi sekali lagi ini perbedaan cara pandang untuk melihatnya in the textbook dan in action. Nah, kalau kita mau uji yang in actionnya juga kita uji. Jangan hanya seberapa banyak aturan yang ada, sudah banyak itu. Iya, yes, benar. Kita mengamini hal itu. Tapi persoalannya kalau sampai ini yang terjadi hanya satu saja, ini jangan-jangan fenomena gunung es, Mbak Putri. Yang mungkin tidak terlihatnya datar tapi di bawahnya banyak sekali persoalan.